Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pemrograman, pelajaran algoritma pemrograman. Yang pertama itu bab 1 ada pengenalan pemrograman. Nah, pengenalan pemrograman adalah suatu proses membuat program. Yang kedua, ada program adalah serangkaian instruksi yang kita berikan kepada komputer dengan bahasa tertentu agar komputer berperilaku seperti apa yang kita inginkan. Program yang bertujuan untuk mempermudah kita. Lalu di sini ada fungsi pemrograman untuk meminta komputer agar bisa mengolah data sesuai apa yang kita inginkan. Jadi bahasa pemrograman itu biasa disebut sebagai bahasa komputer. Adalah sebuah perintah standar yang digunakan untuk membuat suatu program komputer. Nah, bahasa komputer merupakan sintaks atau sistematik untuk menjalankan suatu perangkat lunak dari komputer. Nah, di sini ada contoh aplikasi pemrograman. Di sini ada alarm, ada misalnya di sini ada kalkulator, ada ATM dan joystick. Masih banyak lagi yang bisa diprogram. Di sini ada skema alur pembuatan program. Yang pertama itu ada masalah. Lalu di masalah tersebut lanjut ke algoritmanya, ada step 1, step 2, step 3 dan seterusnya. Lalu kita akan membuat flowchartnya. Setelah membuat flowchart, kita langsung memprogramnya. Nah, keuntungan belajar pemrograman itu setiap orang harus belajar pemrograman komputer karena pemrograman akan mengajarkanmu bagaimana cara berpikir. Itulah Steve Jobs, Apple. Nah, dari pemrograman itu untuk di era digital ini sangat terpakai ya, karena sekarang serba digital. Karena untuk bisa untuk bisa pemrograman, prospek kerjanya akan lebih bagus. Nah, keuntungan belajar pemrograman. Pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Kedua itu mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. 3 melatih teliti terhadap detail. 4 meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. 5 memulai bisnis. Atau yang keenam itu bisa bersenang-senang atau fun game. Nah, keuntungan belajar pemrograman ini ada abstraction, ada konsistensi, ada productivity, ada quality. Keuntungan belajar pemrograman ada 6. Pekerjaan populer di kalangan generasi Z, ada mobile developer, ada data scientist, ada product manager, ada developer, ada DevOps engineer, ada UI UX designer. Nah, ini 6 skill yang wajib dimiliki di data scientist. Itu ada programming, ada machine learning, ada statistika dan matematika, ada data wrangler, ada visualisasi data, ada software engineering. Nah, kalau kalian pengen masuk data scientist, nah kalian harus menguasai 6 skill tersebut. Sini ada roadmap pemrograman. Nah, di sini prospek pekerjaan programming. Di sini ada pertama ada programmer, ada sistem analis, ada konsultan IT, ada auditor sistem informasi, web developer, mobile developer, akademisi. Kalian bisa lihat sendiri, pekerjaan programming itu prospeknya sangat banyak ya dan sangat menguntungkan. Nah, programming di sini ada yang programnya, ada desktop programming, ada web programming, ada back end programming, ada front end programming, ada Android programming, ada iOS programming, ada embed system programming. Di sini adalah salah satu negara terbaik developernya. Nah, Indonesia itu termasuk ke 40 besar dengan indeks skornya 71,8. Ini bahasa pemrograman. Nah, misalnya kalian pengen belajar pemrograman, buat apa sih belajar pemrograman? Nah, di sini tuh kalian bisa masuk, bisa untuk iseng, bisa untuk mencari uang, atau bisa untuk menjadi kebanggaan diri sendiri. Di sini tuh bisa masuk kemana aja. Misalnya kalian program hanya untuk mencari uang. Nah, di situ bisa mencari pekerjaan atau menjadi gamers. Nah, di situ sangat bisa untuk menjadi pemrogram atau bikin game ya.
Nah, di sini ada bahasa pemrogramannya, ada level terendah dan level tinggi. Yang terendah itu ada machine language, ada assembly, ada C, lalu ada C++, ada Java, ada Visual Basic, ada PHP, ada Ruby, ada Python, ada JavaScript, ActionScript. Yang paling tinggi itu di Human Language. Sini bahasa pemrograman. Jadi kesimpulannya, untuk pembelajaran paling mudah tanpa banyak pertimbangan, kami sarankan untuk mulai belajar dari bahasa pemrograman JavaScript atau Python. Tapi saya lebih menyarankan lagi untuk belajar Python karena Python itu sangat mudah dipelajari, tidak seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Kita lihat lagi struktur data. Nah, ini adalah data dan variabel. Di variabel itu adalah tempat untuk menampung data. Nah, jadi variabel tempat menyimpan data, sedangkan tipe data adalah data yang sering tersimpan di dalam variabel. Variabel bersifat mutable, artinya nilainya bisa berubah-ubah. Ada tipe data dan standar itu terstruktur. Nah, kalau data standar itu ada numbering, integer, dan real. Ada char, ada string, ada boolean. Nah, data struktur itu ada array, ada record, ada file, ada set, ada pointer. Ini ada operator-operator aritmatikanya. Nah, yang pertama itu ada plus atau dengan namanya penjumlahan, ada min dengan pengurangan, ada bintang dengan perkalian, ada slash atau pembagian, ada persen atau modulus, ada bintang 2 atau eksponensiasi. Contohnya seperti ini, A plus B, jumlah dari A dan B. Ini pengurangan A dikurang B, selisih dari A dan B, seperti itu. Dan kita akan lanjut ke operator yang lainnya. Nah, di sini ada operator logika. Ada AND, ada OR, ada XOR, ada ini apa AND, ada OR, ada NOT. Di sini akan saya contohkan di AND-nya X, and Y. Jadi dia akan bernilai true jika hasil X dan Y sama-sama bernilai true. Dia akan bernilai false jika di antara X atau Y ada yang bernilai false. Nah, kalau untuk OR, dia akan bernilai true jika di antara X dan Y ada yang bernilai true. Dan akan bernilai true jika X dan Y sama-sama bernilai true. Nah, di sini kalian bisa lanjut lagi ya. Saya akan mempercepat waktu. Aduh. Di sini ada hukum logika AND OR NOT. Nah, yang AND itu tadi bila true ketemu true, hasilnya true. Dan bila di salah satunya di sini ada false, hasilnya pasti false. Kalau yang OR, bila true ketemu true, pasti true. Nah, bisa dan kebalikan dari AND, bila di sini salah satunya ada yang false, hasilnya pasti akan true. Not, yang not itu kalau true artinya false, kalau false artinya true. Nah, di sini ada operator lagi, aritmatika. Di sini ada sama dengan, itu ada identik, tidak sama dengan juga, lalu tidak identik, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Random coalescing, ada pesawat luar angkasa atau spaceship. Sini latihan soal. Jadi buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari tiga buah bilangan. Saya akan contohkan di sini. Nah, di sini ada 3 buah bilangan, bisa ABC, bisa 1, 2, 3. Di sini saya menggunakan ABC. Nah, A, B, C terbesar menggunakan integer. Nah, deskripsinya adalah read A, B, C if jika A lebih dari B dan A lebih dari C, maka yang terbesar itu adalah A. Else jika B lebih dari C dan yang terbesarnya itu, maka B. Dan jika ini yang terbesarnya, lalu akan pasti C. Nah, di sini buat flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu. Sebagai berikut, jika usia penonton lebih dari 17, maka penonton akan diperbolehkan. Apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kita akan memulai.
lalu diproses, read usia